Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cynthia, NPM 1802070020, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit keuangan terlebih dahulu. Apa itu audit keuangan? Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan, atau lembaga sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Salah satu sarana untuk memenuhi akuntabilitas suatu perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus valid dan reliable karena akan dilaporkan kepada stakeholder seperti pemerintah, kreditor, pemberi dana, pengurus, dan karyawan. Jadi, isi laporan di laporan keuangan itu ada 5, yaitu yang pertama itu adalah balance sheet, yang kedua income statement, yang ketiga statement of change in equity, yang keempat cash flow statement, dan yang kelima itu adalah notes to financial statement. Dan di sini ada contoh audit laporan keuangan. Contoh audit laporan keuangan ini saya ambil dari PT Astra Argo Lestari Tbk, yang merupakan perusahaan publik yang memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik perusahaan yang beralokasi di Kalimantan Selatan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, yang ruang lingkup kegiatan usahanya itu seperti industri perkebunan, industri perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, perusahaan konsultan, dan perusahaan jasa. Di sini ada audit laporan posisi keuangan dari PT Astra Argo Lestari Tbk. Di sini udah saya terakan laporan posisi keuangan dari PT Astra Argo Lestari Tbk. Pada data di samping akan diambil informasi dari neraca perusahaan, yaitu pada akhir tahun periode 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Kemudian laporan keuangan perusahaan secara 5 tahun terakhir, kalian bisa lihat bahwa semua komponen laporan keuangan neraca perusahaan Tbk di samping merupakan jumlah total aset mengalami kenaikan, kemudian jumlah total liabilitasnya mengalami penurunan, dan jumlah total equity yang mengalami kenaikan. Nah, di sini ada pula audit pada laporan laba rugi dari PT Astra Argo Lestari Tbk. Nah, di sini ada laporan laba rugi pada laporan keuangan perusahaan Tbk yang sudah diaudit 5 tahun terakhir. Kalian bisa lihat pada data di samping, pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016, khususnya menyangkut komponen laporan laba rugi perusahaan atau profit dan loss statement. Selanjutnya pada periode 5 tahun tersebut, laba perusahaan turun naik sebagaimana yang terlihat pada tahun 2013 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun periode 2014 naik lagi, kemudian turun lagi pada tahun 2015, dan akhirnya naik lagi di tahun 2016. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang laporan audit. Jadi, laporan audit itu adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independensi setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Jadi, isi laporan dalam laporan audit itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, laporan audit yang bersifat internal, di mana laporan audit yang bersifat internal ini berdasarkan dari kebutuhan perusahaan. Misalnya, laporan audit internal mengenai penjualan, pembelian, dan pos keuangan lainnya. Nah, yang kedua itu laporan audit yang bersifat eksternal atau independen. Nah,
Di samping sini, saya akan melampirkan contoh laporan audit yang independen. Kalian bisa perhatikan dari atas ke bawah dari laporan audit independen tersebut. Jadi, analisis laporan dari PT Kimia Farma di samping, itu yang pertama, ada alamat laporan audit. Yang kedua, judul laporan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Yang keempat, paragraf skep. Yang kelima, paragraf pendapat. Yang keenam, nama kap. Dan yang ketujuh itu ada tanggal laporan audit dibuat. Nah, jadi perbedaan dari laporan keuangan dan laporan audit itu terletak pada standar pembuatan laporan. Standar pembuatan laporan pada laporan keuangan itu dari PSAK IFRS, itu yang pertama. Yang kedua SAK etap, dan yang ketiga PSAK syariah, dan yang keempat itu adalah SAP. Sedangkan dari laporan audit itu sendiri, standar pembuatan laporannya itu hanya dari SPAP atau biasa disebut dengan standar profesional akuntan publik.